Perbedaan keterangan saksi anak saat sidang, bak buka fakta sebenarnya. Berikut ini perbedaan keterangan saksi anak saat sidang kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dianggap kuasa hukum tidak bersesuaian alat bukti. Menurut kuasa hukum Supriyani, anak di bawah umur tidak bisa menjadi acuan untuk menentukan status tersangka. Hal ini pun merujuk pada hasil persidangan lanjutan yang digelar di PN Andoholo, Konawe Selatan, Sultra, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Di mana, kata kuasa hukum, banyak yang tidak sesuai dengan alat bukti. Seperti diketahui, kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan membeberkan deretan kejanggalan para saksi anak. Agenda persidangan yang digelar di PN Andoholo untuk menghadirkan sejumlah saksi anak. Sidang tersebut pun digelar tertutup karena menghadirkan anak di bawah umur. Dari beberapa hal yang terjadi di persidangan, dibocorkan kuasa hukum. Salah satunya mengenai keterangan terkait pemukulan, di mana Andre membeberkan bahwa sejumlah saksi tidak bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Menurutnya, saksi anak yang hadir tidak disumpah di pengadilan. Salah satu yang ganjal terkait jam kejadian penganiayaan murid di sekolah. Dari BAP menurut Andre saksi kompak menyebut terjadi pada jam 10. Namun, di persidangan justru berbanding terbalik. Sejumlah saksi ada yang menyebut pukul 8 waktu Indonesia Tengah bukan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Termasuk dengan keterangan yang menggelitik bak mengungkap sebuah fakta tudingan yang terjadi. Hal menarik yang menurut kuasa hukum Supriyani cukup menggelitik terkait soal pemukulan. Menurutnya, saksi anak yang dihadirkan secara tidak langsung mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus tudingan guru aniaya murid. Yang menarik, bahwa masalah pukulan tadi terungkap fakta D dipukul dalam posisi berdiri ya. Di depannya ada meja, di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu, kalau dia duduk. Kalau dia berdiri kursi itu tentu menutupi pahanya. Kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar di paha. Makanya aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dipukul sejajar paha, tuturnya. Padahal di belakangnya ada penghalang sandaran kursi. Lalu anak-anak tadi mengatakan dipukul dari atas. Tapi pelan saja, kalau mengenai bagian tubuh pasti luka atau jejaknya miring, jelasnya. Hal inilah yang disebutnya seakan membuka fakta yang tidak bersesuaian dengan bukti luka. Inilah yang terbuka, tidak bersesuaian dengan bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Bahkan anak yang tadi terakhir, tidak kena gagang sapu bagian tengah, di ujung sapu yang kena. Sehingga banyak keterangan yang miss. Kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar kepolisian untuk menetapkan tersangka, tuturnya. Andre menduga keterangan para saksi sudah dibentuk sejak awal. Dari ketiga saksi anak yang hadir, tak menjelaskan alasan Supriyani memukul muridnya yang anak polisi. Kami menduga BAP ini copy paste aja. Dari ketiga saksi kami tanya, tiba-tiba Supriyani masuk pukul D harusnya ada alasannya toh. Terus tadi waktu dipukul D tidak ada yang mendengar menjerit. Padahal kalau kita lihat dampak lukanya, pasti ada jeritan, paling tidak berteriak. Termasuk yang terakhir, dia tidak dengar saksi itu bunyi, katanya. Berarti kita bisa kita spek Senin dan Selasa juga. Bisa. Oke. Karena kami harus persiapkan Iya. Sepakat ya? Yes. Balik ke sana. Baik ya, kita sudah persidangan untuk besok pembuktian dari jam 9 pagi ya. Sidang ditunda dari
dulu. Iya, iya. Dari sini, karena udah mau wawancara. Dari keterangan tiga anak tadi itu bagaimana tadi? Dari keterangan tiga siswa tadi? Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benar bagaimana? Tidak, tidak ada kejadian itu. Ada salah satu Bu yang sempat ibu katakan, yang sempat dijelaskan. Tadi bukan ada yang menyebut bahwa kejadiannya bukan jam 10 tapi jam 8. Itu bagaimana itu? Di luar aja sini. Jalan. Gimana? Ya Pak, terkait isi tadi. Pemeriksaan saksi-saksi tadi gimana, Bang? Saksi anak tadi seperti apa Bang? Iya, tadi saksi anak kan sudah diperiksa. Intinya bahwa saksi itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai saksi karena dia tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi karena tidak diterima kan. Nah, dari beberapa anak tadi kami periksa, akhirnya kami bisa temukan fakta ya. Fakta bahwa pertama banyak keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam. BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian dua anak tadi ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Padahal di kepolisian mereka sama-sama ini menyatakan bahwa jam 10. Selain itu apa lagi? Nah, yang menarik tadi masalah pukulan ya, masalah pukulan. Kan tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya ya. Nah kalau kita lihat luka itu kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang sandaran kursi toh. Kemudian anak-anak tadi mengatakan katanya dia dipukul dari atas toh, dari atas. Nah ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah katanya posisinya dari atas dia memukul kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Nah inilah yang terbuka, maksudnya tidak bersesuaian antara misalnya bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Karena katanya dipukul dari posisi atas, Bu Supri memegang sapu, memukul ke atas begini posisinya miring. Nah, bahkan anak tadi yang mengatakan ada terakhir tadi kayak Dalva dengan ada satu anak katanya nggak kena gagang sapu, kena sapu di bagian tengah. Yang anak terakhir tadi justru mengatakan bahwa dia ujung sapu yang kena. Nah, sehingga memang banyak sebenarnya keterangan yang miss. Makanya kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar dari pada kepolisian dan kejaksaan untuk menetapkan tersangka. Karena ya kita bisa lihat ada mana tadi dokumennya di mana tadi? Ada dokumen nggak? Bisa dilihat toh lukanya. Mana tadi dokumen luka? Ada nggak? Bisa toh? Bisa. Hah? Coba kasih lihat luka. Ini sudah print tahu lukanya toh. Jadi kalau ceritanya tidak sesuai, maksudnya antara luka ya itu luka toh kelihatan. Diangkat Pak, diangkat. Ngeri lukanya. Ya lukanya sejajar toh. Ini paha depan atau paha belakang? Belakang. Kena api tuh Pak, apa bekas luka kakeknya? Ya. Toh? Jadi kan kita bisa lihat toh sejajar toh, sejajar ini Pokanu. Nah bagaimana tadi misalnya mau dipukul sejajar kan Ibu Supri posisinya lebih tinggi dari anak itu kan, ya kan? Dia bisa sejajar kecuali Ibu Supri menunduk dan
pukulannya kasih rata begini, tapi kan nggak mungkin karena ada kursi yang menghalang di kursi sandaran di belakang. Jadi inilah yang kami mengatakan memang dari awal, apalagi keterangan anak ini banyak di BAP copy paste, maksudnya sama semua BAP-nya antara Dalfa, Nafisa dan Isatun sama semua dalam BAP itu, serentak semua keterangannya. Tapi di dalam tadi kita tanya justru berbeda-beda. Nah ini ada apa kan? Kita Ada dugaan diarahkan Pak, ada dugaan diarahkan oleh. ya bisa saja kami menduga bahwa BAP ini copy paste aja. Iya copy paste. Copy paste kan, copy paste. Nah sama juga tadi, maksudnya dari ketiga saksi kita tanya, tiba-tiba katanya Bu Supriyani masuk memukul gitu, nggak ada kata-kata misalnya kenapa ribut atau apa, kan biasa begitu kan harus ada alasannya toh. Tiba-tiba katanya dia masuk, kemudian pukul Dalfa lagi berdiri di depan meja, ya kan. Terus tadi waktu dipukul Dalfa tidak ada yang dengar dia menjerit atau baik itu Dalfa sudah mengatakan tidak ada menjerit, kemudian juga yang lain juga tadi saksi 2 dia tidak ada menjerit atau kesakitan. Padahal kalau kita lihat dampak ini kan dengan luka begini misalnya dipukul kan pasti ada ceritan misalnya atau yang paling tidak berteriak lah begitu. Jadi ini termasuk tadi yang terakhir bahwa dia tidak dengar sapu itu bunyi. Gitu? Tidak ada yang bunyi, maksudnya dia dipukul bunyi nggak ada kedengaran. Ya, jadi memang dari awal kami meragukan keterangan saksi ya. Nanti tinggal kita lihat pembuktian selanjutnya. JPU ada berapa saksi Pak yang Tinggal 5. Nah, 5 ini tidak melihat langsung. Oh, ada satu yang ada di Bu Lilis itu. Nanti kita dengar keterangannya. Karena keterangan Ibu Lilis dari awal mengatakan dia ada di ruangan situ, tidak pernah keluar. Iya, dan tidak ada pemukulan. Nanti kita dengar keterangan Ibu Lilis. Kapan itu? Hah? Kapan itu? Besok. Jam 9. Nah, besok kan sudah bisa terbuka untuk umum. Jadi kita bisa dengar semua. Nah, karena tadi kan tertutup karena saksi anak ya. Ya. Oke? Ya, makasih. Kita balik. ambil lagi video Perbedaan keterangan saksi anak saat sidang, bak buka fakta sebenarnya. Berikut ini perbedaan keterangan saksi anak saat sidang kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dianggap kuasa hukum tidak bersesuaian alat bukti. Menurut kuasa hukum Supriyani, anak di bawah umur tidak bisa menjadi acuan untuk menentukan status tersangka. Hal ini pun merujuk pada hasil persidangan lanjutan yang digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Di mana, kata kuasa hukum, banyak yang tidak sesuai dengan alat bukti. Seperti diketahui, kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan membeberkan deretan kejanggalan para saksi anak. Agenda persidangan yang digelar di PN Andoolo untuk menghadirkan sejumlah saksi anak. Sidang tersebut pun digelar tertutup karena menghadirkan anak di bawah umur. Dari beberapa hal yang terjadi di persidangan, dibocorkan kuasa hukum. Salah satunya mengenai keterangan terkait pemukulan, di mana Andre membeberkan bahwa sejumlah saksi tidak bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Menurutnya, saksi anak yang hadir tidak disumpah di pengadilan. Salah satu yang ganjal terkait jam kejadian penganiayaan murid di sekolah. Dari BAP menurut Andre saksi kompak menyebut terjadi pada jam 10. Namun, di persidangan justru berbanding terbalik. Sejumlah saksi ada yang menyebut pukul 8 waktu Indonesia Tengah bukan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Termasuk dengan keterangan yang menggelitik bak mengungkap sebuah fakta tudingan yang terjadi. Hal menarik yang menurut kuasa hukum Supriyani cukup menggelitik terkait soal pemukulan. Menurutnya, saksi anak yang dihadirkan secara tidak langsung mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus tudingan guru aniaya murid. Yang menarik, bahwa masalah pukulan tadi terungkap fakta D dipukul dalam posisi berdiri ya. Di depannya ada meja, di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu, kalau dia duduk.
Kalau dia berdiri kursi itu tentu menutupi pahanya. Kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar di paha, makanya aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dipukul sejajar paha, tuturnya. Padahal di belakangnya ada penghalang sandaran kursi. Lalu anak-anak tadi mengatakan dipukul dari atas. Tapi pelan saja, kalau mengenai bagian tubuh pasti luka atau jejaknya miring, jelasnya. Hal inilah yang disebutnya seakan membuka fakta yang tidak bersesuaian dengan bukti luka. Inilah yang terbuka, tidak bersesuaian dengan bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Bahkan anak yang tadi terakhir, tidak kena gagang sapu bagian tengah, di ujung sapu yang kena. Sehingga banyak keterangan yang miss. Kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar kepolisian untuk menetapkan tersangka, tuturnya. Andre menduga keterangan para saksi sudah dibentuk sejak awal. Dari ketiga saksi anak yang hadir, tak menjelaskan alasan Supriyani memukul muridnya yang anak polisi. Kami menduga BAP ini copy paste aja. Dari ketiga saksi kami tanya, tiba-tiba Supriyani masuk pukul D harusnya ada alasannya toh. Terus tadi waktu dipukul D tidak ada yang mendengar menjerit. Padahal kalau kita lihat dampak lukanya, pasti ada jeritan, paling tidak berteriak. Termasuk yang terakhir, dia tidak dengar saksi itu bunyi, katanya. Berarti kita bisa kita spek Senin dan Selasa juga. Bisa. Oke. Karena kami harus persiapkan Iya. Sepakat ya? Yes. Balik ke sana. Besok pembuktian dari jam 9 pagi ya. Sidang ditunda dari Dari sini karena udah mau wawancara. Dari keterangan tiga anak tadi itu bagaimana tadi? Dari keterangan tiga siswa tadi. Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benar bagaimana? Tidak ada kejadian itu. Ada salah satu Bu yang sempat digunakan yang pada jelaskan. Tadi bukan ada yang menyebut bahwa kejadiannya bukan jam 10 tapi jam 8. Itu bagaimana itu? Di luar aja sini. Nah. Jalan. Oke. Gimana? Ya Pak, terkait isi tadi Pemeriksaan saksi tadi gimana, Bang? Saksi anak tadi seperti apa, Bang? Iya, tadi saksi anak kan sudah diperiksa. Intinya bahwa saksi itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai saksi karena dia tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi karena tidak diterima kan. Nah, dari beberapa anak tadi kami periksa, akhirnya kami bisa temukan fakta ya. Fakta bahwa pertama banyak keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam. Di BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian dua anak tadi ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Padahal di kepolisian mereka sama-sama ini menyatakan bahwa jam 10. Selain itu apa lagi? Nah, yang menarik tadi masalah pukulan ya, masalah pukulan. Kan tadi terungkap fakta bahwa katanya
Dalfa dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Ya? Nah kalau kita lihat luka itu kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang sandaran kursi toh. Kemudian anak-anak tadi mengatakan katanya dia dipukul dari atas toh, dari atas. Nah ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah katanya posisi dari atas dia memukul kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Nah ini yang tidak inilah yang terbuka, maksudnya tidak bersesuaian antara misalnya bukti luka dengan penjelasan anak tadi, karena katanya dipukul dari posisi atas, Ibu Supri memegang sapu, memukul ke atas begini posisinya miring. Nah, bahkan anak tadi yang mengatakan ada terakhir tadi kayak Dalfa dengan ada satu anak katanya nggak kena gagang sapu, karena sapu di bagian tengah. Yang anak terakhir tadi justru mengatakan bahwa dia ujung sapu yang kena. Nah, sehingga memang banyak sebenarnya keterangan yang miss. Makanya kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar dari pada kepolisian dan kejaksaan untuk menetapkan tersangka. Karena ya kita bisa lihat ada mana tadi dokumennya di mana tadi? Ada dokumen nggak? Bisa dilihat toh lukanya. Mana tadi dokumen luka? Ada nggak? Bisa toh? Bisa. Hah? Coba kasih lihat luka. Kami sudah perintah lukanya toh. Jadi kalau ceritanya tidak sesuai, maksudnya antara luka ya itu luka toh kelihatan. Diangkat Pak, diangkat. Ngeri lukanya. Ya lukanya sejajar toh. Ini paha depan atau paha belakang? Belakang. Kena api tuh Pak. Apa bekas luka kakeknya? Ya. Toh? Jadi kan kita bisa lihat toh sejajar ini Pokanu. Nah, bagaimana tadi misalnya mau dipukul sejajar kan Ibu Supri posisinya lebih tinggi dari anak itu kan? Ya kan? Dia bisa sejajar kecuali Ibu Supri menunduk dan pukulannya kasih rata begini. Tapi kan nggak mungkin karena ada kursi yang menghalang di kursi sandaran di belakang. Jadi inilah yang kami mengatakan memang dari awal. Apalagi keterangan anak ini banyak di BAP copy paste. Maksudnya sama semua. BAP-nya antara Dalfa, Nafisa dan Isatun sama semua dalam BAP itu. Serentak semua keterangannya. Tapi di dalam tadi kita tanya justru berbeda-beda. Nah ini ada apa kan? Kita Ada dugaan diarahkan Pak, ada dugaan diarahkan oleh. ya bisa saja kami menduga bahwa BAP ini copy paste aja. Iya copy paste. Copy paste kan? Copy paste. Nah sama juga tadi. Maksudnya dari ketiga saksi kita tanya, tiba-tiba katanya Ibu Supriani masuk memukul gitu, nggak ada kata-kata misalnya kenapa ribut atau apa, kan biasa begitu kan harus ada alasannya toh. Tiba-tiba katanya dia masuk, kemudian pukul Dalfa lagi berdiri di depan meja, ya kan? Terus tadi waktu dipukul Dalfa tidak ada yang dengar dia menjerit atau baik itu Dalfa sudah mengatakan tidak ada menjerit, kemudian juga yang lain juga tadi saksi 2 dia tidak ada menjerit atau kesakitan. Padahal kalau kita lihat dampak anunya ini kan dengan luka begini misalnya dipukul kan pasti ada ceritan misalnya atau ya paling tidak berteriak lah begitu. Jadi ini termasuk tadi yang terakhir bahwa dia tidak dengar sapu itu bunyi. Betul? Tidak ada yang bunyi, maksudnya dia dipukul bunyi nggak ada kedengaran. Ya, jadi memang dari awal kami meragukan keterangan saksi ya. Nanti tinggal kita lihat pembuktian selanjutnya. JPU ada berapa saksi Pak yang Tinggal 5. Nah 5 ini tidak melihat langsung. Ada satu yang ada di Bu Lilis itu. Nanti kita dengar keterangannya. Karena keterangan Ibu Lilis dari awal mengatakan dia ada di ruangan situ tidak pernah keluar. Pada saat kejadian. Iya, dan tidak ada pemukulan. Nanti kita dengar keterangan Ibu Lilis. Kapan itu? Hah? Kapan itu? Besok. Jam 9. Nah besok kan sudah bisa terbuka untuk umum, jadi kita bisa dengar semua. Nah, karena tadi kan tertutup karena saksi anak, ya. Oke? Ya, terima kasih.
Kita balik. Ambil lagi video. Perbedaan keterangan saksi anak saat sidang, bak buka fakta sebenarnya. Berikut ini perbedaan keterangan saksi anak saat sidang kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dianggap kuasa hukum tidak bersesuaian alat bukti. Menurut kuasa hukum Supriyani, anak di bawah umur tidak bisa menjadi acuan untuk menentukan status tersangka. Hal ini pun merujuk pada hasil persidangan lanjutan yang digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Di mana, kata kuasa hukum, banyak yang tidak sesuai dengan alat bukti. Seperti diketahui, kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan membeberkan deretan kejanggalan para saksi anak. Agenda persidangan yang digelar di PN Andoolo untuk menghadirkan sejumlah saksi anak. Sidang tersebut pun digelar tertutup karena menghadirkan anak di bawah umur. Dari beberapa hal yang terjadi di persidangan, dibocorkan kuasa hukum. Salah satunya mengenai keterangan terkait pemukulan, di mana Andre membeberkan bahwa sejumlah saksi tidak bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Menurutnya, saksi anak yang hadir tidak disumpah di pengadilan. Salah satu yang ganjal terkait jam kejadian penganiayaan murid di sekolah. Dari BAP menurut Andre saksi kompak menyebut terjadi pada jam 10. Namun, di persidangan justru berbanding terbalik. Sejumlah saksi ada yang menyebut pukul 8 waktu Indonesia Tengah bukan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Termasuk dengan keterangan yang menggelitik bak mengungkap sebuah fakta tudingan yang terjadi. Hal menarik yang menurut kuasa hukum Supriyani cukup menggelitik terkait soal pemukulan. Menurutnya, saksi anak yang dihadirkan secara tidak langsung mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus tudingan guru aniaya murid. Yang menarik, bahwa masalah pukulan tadi terungkap fakta D dipukul dalam posisi berdiri ya. Di depannya ada meja, di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu, kalau dia duduk. Kalau dia berdiri kursi itu tentu menutupi pahanya. Kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar di paha. Makanya aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dipukul sejajar paha, tuturnya. Padahal di belakangnya ada penghalang sandaran kursi. Lalu anak-anak tadi mengatakan dipukul dari atas. Tapi pelan saja. Kalau mengenai bagian tubuh pasti luka atau jejaknya miring, jelasnya. Hal inilah yang disebutnya seakan membuka fakta yang tidak bersesuaian dengan bukti luka. Inilah yang terbuka, tidak bersesuaian dengan bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Bahkan anak yang tadi terakhir, tidak kena gagang sapu bagian tengah, di ujung sapu yang kena. Sehingga banyak keterangan yang miss. Kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar kepolisian untuk menetapkan tersangka, tuturnya. Andre menduga keterangan para saksi sudah dibentuk sejak awal. Dari ketiga saksi anak yang hadir, tak menjelaskan alasan Supriyani memukul muridnya yang anak polisi. Kami menduga BAP ini copy paste aja. Dari ketiga saksi kami tanya, tiba-tiba Supriyani masuk pukul D harusnya ada alasannya toh. Terus tadi waktu dipukul D tidak ada yang mendengar menjerit. Padahal kalau kita lihat dampak lukanya, pasti ada jeritan, paling tidak berteriak. Termasuk yang terakhir, dia tidak dengar saksi itu bunyi, katanya. Berarti kita bisa kita spek Senin dan Selasa juga. Oke. Karena kami harus persiapkan anggota Iya. Sepakat ya? Yes. Balik ke sana. Bagian kita sudah persidangan untuk besok pembuktian dari
Dari sini karena udah mau wawancara. Sedikit tadi dari keterangan tiga anak tadi itu bagaimana tadi? Dari keterangan tiga siswa tadi. Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benar bagaimana? Tidak ada kejadian itu. Ada salah satu Bu yang sempat didengar tadi, yang sempat dijelaskan. Tadi bukan ada yang menyebut bahwa kejadiannya bukan jam 10 tapi jam 8. Itu bagaimana itu? Di luar aja sini. Nah. Jalan. Oke. Gimana? Ya Pak, terkait isi tadi. Pemeriksaan saksi tadi gimana, Bang? Saksi anak tadi seperti apa, Bang? Iya, tadi saksi anak kan sudah diperiksa. Intinya bahwa saksi itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai saksi karena dia tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi karena tidak diterima kan. Nah, dari beberapa anak tadi kami periksa, akhirnya kami bisa temukan fakta ya. Fakta bahwa pertama banyak keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam. BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian dua anak tadi ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Padahal di kepolisian mereka sama-sama ini menyatakan bahwa jam 10. Selain itu apa lagi? Nah, yang menarik tadi masalah pukulan ya, masalah pukulan. Kan tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Ya? Nah kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang Maksudnya lewat mana? sandaran kursi toh. Kemudian anak-anak tadi mengatakan katanya dia dipukul dari atas toh, dari atas. Nah ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah katanya posisi dari atas dia memukul kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Nah inilah yang terbuka, maksudnya tidak bersesuaian antara misalnya bukti luka dengan penjelasan anak tadi, karena katanya dipukul dari posisi atas, Ibu Supri memegang sapu, memukul ke atas begini posisinya miring. Nah, bahkan anak tadi yang mengatakan ada terakhir tadi kayak Dalva dengan ada satu anak katanya nggak kena gagang sapu, karena sapu di bagian tengah. Yang anak terakhir tadi justru mengatakan bahwa dia ujung sapu yang kena. Nah, sehingga memang banyak sebenarnya keterangan yang miss. Makanya kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar dari pada kepolisian dan kejaksaan untuk menetapkan tersangka. Karena ya kita bisa lihat ada mana tadi dokumennya di mana tadi? Ada dokumen nggak? Bisa dilihat toh lukanya. Mana tadi dokumen luka? Ada nggak? Bisa toh? Bisa. Hah? Coba kasih lihat luka. Nah. Kami tidak print tahu lukanya toh. Jadi kalau ceritanya tidak sesuai, maksudnya antara luka ya. Itu luka toh kelihatan. Woi, Diangkat Pak, diangkat. ngeri lukanya. Pak. Ya lukanya sejajar toh. Ini paha depan atau paha belakang? Belakang. Kena api tuh Pak. Apa bekas luka kakeknya? Ya. Toh? Jadi kan kita bisa lihat toh sejajar toh. Sejajar ini Pokanu. Nah, bagaimana tadi misalnya mau dipukul sejajar kan Ibu Supri posisinya lebih tinggi dari anak itu kan? Ya kan? Dia bisa sejajar kecuali Ibu Supri menunduk dan
pukulannya kasih rata begini, tapi kan nggak mungkin karena ada kursi yang menghalang di kursi sandaran di belakang. Jadi inilah yang kami mengatakan memang dari awal, apalagi keterangan anak ini banyak di BAP copy paste, maksudnya sama semua BAP-nya antara Dalfa, Nafisa dan Isatun sama semua dalam BAP itu, serentak semua keterangannya. Tapi di dalam tadi kita tanya justru berbeda-beda. Nah ini ada apa kan? Kita Ada dugaan diarahkan Pak, ada dugaan diarahkan oleh. ya bisa saja kami menduga bahwa BAP ini copy paste aja. Iya copy paste. Copy paste kan, copy paste. Nah sama juga tadi, maksudnya dari ketiga saksi kita tanya, tiba-tiba katanya Bu Supriyani masuk memukul gitu, nggak ada kata-kata misalnya kenapa ribut atau apa, kan biasa begitu kan harus ada alasannya toh. Tiba-tiba katanya dia masuk, kemudian pukul Dalfa lagi berdiri di depan meja, ya kan. Terus tadi waktu dipukul Dalfa tidak ada yang dengar dia menjerit atau baik itu Dalfa sudah mengatakan tidak ada menjerit, kemudian juga yang lain juga tadi saksi 2 dia tidak ada menjerit atau kesakitan. Padahal kalau kita lihat dampak anunya ini kan, dengan luka begini misalnya dipukul kan pasti ada ceritan misalnya, atau ya paling tidak berteriak lah begitu. Jadi ini termasuk tadi yang terakhir bahwa dia tidak dengar sapu itu bunyi. Itu tidak ada yang bunyi, maksudnya dia dipukul bunyi nggak ada kedengaran. Ya, jadi memang dari awal kami meragukan keterangan saksi, ya nanti tinggal kita lihat pembuktian selanjutnya. JPU ada berapa saksi Pak yang Tinggal 5. Nah 5 ini tidak melihat langsung. Ada satu yang ada di Bu Lilis itu, nanti kita dengar keterangannya. Karena keterangan Ibu Lilis dari awal mengatakan dia ada di ruangan situ, tidak pernah keluar. Pada saat kejadian? Iya, dan tidak ada pemukulan. Nanti kita dengar keterangan Ibu Lilis. Kapan itu? Hah? Kapan itu? Besok. Jam 9. Nah, besok kan sudah bisa terbuka untuk umum. Jadi kita bisa dengar semua. Nah, karena tadi kan tertutup karena saksi anak, ya. Oke? Ya, makasih. Kita balik. Ambil lagi video. Perbedaan keterangan saksi anak saat sidang, bak buka fakta sebenarnya. Berikut ini perbedaan keterangan saksi anak saat sidang kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dianggap kuasa hukum tidak bersesuaian alat bukti. Menurut kuasa hukum Supriyani, anak di bawah umur tidak bisa menjadi acuan untuk menentukan status tersangka. Hal ini pun merujuk pada hasil persidangan lanjutan yang digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Di mana, kata kuasa hukum, banyak yang tidak sesuai dengan alat bukti. Seperti diketahui, kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan membeberkan deretan kejanggalan para saksi anak. Agenda persidangan yang digelar di PN Andoolo untuk menghadirkan sejumlah saksi anak. Sidang tersebut pun digelar tertutup karena menghadirkan anak di bawah umur. Dari beberapa hal yang terjadi di persidangan, dibocorkan kuasa hukum. Salah satunya mengenai keterangan terkait pemukulan, di mana Andre membeberkan bahwa sejumlah saksi tidak bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Menurutnya, saksi anak yang hadir tidak disumpah di pengadilan. Salah satu yang ganjal terkait jam kejadian penganiayaan murid di sekolah. Dari BAP menurut Andre saksi kompak menyebut terjadi pada jam 10. Namun, di persidangan justru berbanding terbalik. Sejumlah saksi ada yang menyebut pukul 8 waktu Indonesia Tengah bukan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Termasuk dengan keterangan yang menggelitik bak mengungkap sebuah fakta tudingan yang terjadi. Hal menarik yang menurut kuasa hukum Supriyani cukup menggelitik terkait soal pemukulan. Menurutnya, saksi anak yang dihadirkan secara tidak langsung mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus tudingan guru aniaya murid. Yang menarik, bahwa masalah pukulan. Tadi terungkap fakta D dipukul dalam posisi berdiri ya. Di depannya ada meja. Di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu, kalau dia duduk.
Kalau dia berdiri kursi itu tentu menutupi pahanya. Kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar di paha. Makanya aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dipukul sejajar paha, tuturnya. Padahal di belakangnya ada penghalang sandaran kursi. Lalu anak-anak tadi mengatakan dipukul dari atas. Tapi pelan saja, kalau mengenai bagian tubuh pasti luka atau jejaknya miring, jelasnya. Hal inilah yang disebutnya seakan membuka fakta yang tidak bersesuaian dengan bukti luka. Inilah yang terbuka, tidak bersesuaian dengan bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Bahkan anak yang tadi terakhir, tidak kena gagang sapu bagian tengah, di ujung sapu yang kena. Sehingga banyak keterangan yang miss. Kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar kepolisian untuk menetapkan tersangka, tuturnya. Andre menduga keterangan para saksi sudah dibentuk sejak awal. Dari ketiga saksi anak yang hadir, tak menjelaskan alasan Supriyani memukul muridnya yang anak polisi. Kami menduga BAP ini copy paste aja. Dari ketiga saksi kami tanya, tiba-tiba Supriyani masuk pukul D harusnya ada alasannya toh. Terus tadi waktu dipukul D tidak ada yang mendengar menjerit. Padahal kalau kita lihat dampak lukanya, pasti ada jeritan, paling tidak berteriak. Termasuk yang terakhir, dia tidak dengar saksi itu bunyi, katanya. Tapi kita bisa kita spek Senin dan Selasa juga. Bisa. Oke. Karena kami harus persiapkan Iya. Sepakat ya? Yes. Balik ke sana. Persidangan untuk besok pembuktian dari jam 9 pagi ya. Sidang ditunda dari Dari sini. Karena udah mau wawancara. Sedikit tadi dari keterangan tiga anak tadi itu bagaimana tadi? Dari keterangan tiga siswa tadi. Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benar, bagaimana? Tidak ada kejadian itu. Ada salah satu Bu yang sempat digunakan yang pada jelaskan. Tadi bukan ada yang menyebut bahwa kejadiannya bukan jam 10 tapi jam 8. Itu bagaimana itu? Di luar aja sini. Nah. Oke. Gimana? Ya Pak, terkait isi tadi Pemeriksaan saksi tadi gimana Bang? Saksi anak tadi seperti apa Bang? Iya, tadi saksi anak kan sudah diperiksa. Intinya bahwa saksi itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai saksi karena dia tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi karena tidak disumpah kan. Nah, dari beberapa anak tadi kami periksa, akhirnya kami bisa temukan fakta ya. Fakta bahwa pertama banyak keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam. Di BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian dua anak tadi ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Padahal di kepolisian mereka sama-sama ini menyatakan bahwa jam 10. Selain itu apa lagi? Nah, yang menarik tadi masalah pukulan ya, masalah pukulan. Kan tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan.
posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Ya? Nah kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang sandaran kursi toh. Kemudian anak-anak tadi mengatakan katanya dia dipukul dari atas toh, dari atas. Nah ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah katanya posisi dari atas dia memukul kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Nah ini yang tidak inilah yang terbuka, maksudnya tidak bersesuaian antara misalnya bukti luka dengan penjelasan anak tadi, karena katanya dipukul dari posisi atas, Ibu Supri memegang sapu, memukul ke atas begini posisinya miring. Nah, bahkan anak tadi yang mengatakan ada terakhir tadi kayak Dalva dengan ada satu anak katanya nggak kena gagang sapu, karena sapu di bagian tengah. Yang anak terakhir tadi justru mengatakan bahwa dia ujung sapu yang kena. Nah, sehingga memang banyak sebenarnya keterangan yang miss. Makanya kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar dari pada kepolisian dan kejaksaan untuk menetapkan tersangka. Karena ya kita bisa lihat ada mana tadi dokumennya di mana tadi? Ada dokumen nggak? Bisa dilihat toh lukanya. Mana tadi dokumen luka? Ada nggak? Bisa toh? Bisa. Hah? Coba kasih lihat luka. Kami sudah print tapi lukanya toh. Jadi kalau ceritanya tidak sesuai, maksudnya antara luka ya itu luka toh kelihatan. Diangkat Pak, diangkat. Ngeri lukanya. Ya lukanya sejajar toh. Ini paha depan atau paha belakang? Belakang. Kena api tuh Pak. Apa bekas luka kakeknya? Ya. Toh? Jadi kan kita bisa lihat toh sejajar ini Pokanu. Nah, bagaimana tadi misalnya mau dipukul sejajar kan Ibu Supri posisinya lebih tinggi dari anak itu kan? Ya kan? Dia bisa sejajar kecuali Ibu Supri menunduk dan pukulannya kasih rata begini, tapi kan nggak mungkin karena ada kursi yang menghalang di kursi sandaran di belakang. Jadi inilah yang kami mengatakan memang dari awal, apalagi keterangan anak ini banyak di BAP copy paste, maksudnya sama semua BAP-nya antara Dalva, Nafisa dan Isatun sama semua dalam BAP itu, serentak semua keterangannya. Tapi di dalam tadi kita tanya justru berbeda-beda. Nah ini ada apa kan? Kita Ada dugaan diarahkan Pak, ada dugaan diarahkan oleh. ya bisa saja kami menduga bahwa BHP ini copy paste aja. Iya copy paste. Copy paste kan, copy paste. Nah sama juga tadi, maksudnya dari ketiga saksi kita tanya, tiba-tiba katanya Bu Supriyani masuk memukul gitu, nggak ada kata-kata misalnya kenapa ribut atau apa, kan biasa begitu kan harus ada alasannya toh. Tiba-tiba katanya dia masuk kemudian pukul Dalva lagi berdiri di depan meja ya kan. Terus tadi waktu dipukul Dalva tidak ada yang dengar dia menjerit atau baik itu Dalva sudah mengatakan tidak ada menjerit, kemudian juga yang lain juga tadi saksi dua dia tidak ada menjerit atau kesakitan. Padahal kalau kita lihat dampak anunya ini kan dengan luka begini misalnya dipukul kan pasti ada ceritan misalnya atau ya paling tidak berteriak lah begitu. Jadi ini termasuk tadi yang terakhir bahwa dia tidak dengar sapu itu bunyi. Betul? Tidak ada yang bunyi, maksudnya dia dipukul bunyi nggak ada kedengaran. Ya, jadi memang dari awal kami meragukan keterangan saksi ya. Nanti tinggal kita lihat pembuktian selanjutnya. JPU ada berapa saksi Pak yang Tinggal 5. Nah 5 ini tidak melihat langsung. Ada satu yang ada di Bu Lilis itu. Nanti kita dengar keterangannya. Karena keterangan Ibu Lilis dari awal mengatakan dia ada di ruangan situ tidak pernah keluar. Pada saat kejadian. Iya, dan tidak ada pemukulan. Nanti kita dengar keterangan Ibu Lilis. Kapan itu? Hah? Kapan itu? Besok. Jam 9. Nah besok kan sudah bisa terbuka untuk umum, jadi kita bisa dengar semua. Nah, karena tadi kan tertutup karena saksi anak, ya. Oke? Ya, terima kasih.
kita balik. Ambil lagi video. Ngomong-ngomong. Perbedaan keterangan saksi anak saat sidang, bak buka fakta sebenarnya. Berikut ini perbedaan keterangan saksi anak saat sidang kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dianggap kuasa hukum tidak bersesuaian alat bukti. Menurut kuasa hukum Supriyani, anak di bawah umur tidak bisa menjadi acuan untuk menentukan status tersangka. Hal ini pun merujuk pada hasil persidangan lanjutan yang digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Di mana, kata kuasa hukum, banyak yang tidak sesuai dengan alat bukti. Seperti diketahui, kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan membeberkan deretan kejanggalan para saksi anak. Agenda persidangan yang digelar di PN Andoolo untuk menghadirkan sejumlah saksi anak. Sidang tersebut pun digelar tertutup karena menghadirkan anak di bawah umur. Dari beberapa hal yang terjadi di persidangan, dibocorkan kuasa hukum. Salah satunya mengenai keterangan terkait pemukulan, di mana Andre membeberkan bahwa sejumlah saksi tidak bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Menurutnya, saksi anak yang hadir tidak disumpah di pengadilan. Salah satu yang ganjal terkait jam kejadian penganiayaan murid di sekolah. Dari BAP menurut Andre saksi kompak menyebut terjadi pada jam 10. Namun, di persidangan justru berbanding terbalik. Sejumlah saksi ada yang menyebut pukul 8 waktu Indonesia Tengah bukan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Termasuk dengan keterangan yang menggelitik bak mengungkap sebuah fakta tudingan yang terjadi. Hal menarik yang menurut kuasa hukum Supriyani cukup menggelitik terkait soal pemukulan. Menurutnya, saksi anak yang dihadirkan secara tidak langsung mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus tudingan guru aniaya murid. Yang menarik, bahwa masalah pukulan tadi terungkap fakta D dipukul dalam posisi berdiri ya. Di depannya ada meja, di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu, kalau dia duduk. Kalau dia berdiri kursi itu tentu menutupi pahanya. Kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar di paha. Makanya aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dipukul sejajar paha, tuturnya. Padahal di belakangnya ada penghalang sandaran kursi. Lalu anak-anak tadi mengatakan dipukul dari atas. Tapi pelan saja. Kalau mengenai bagian tubuh pasti luka atau jejaknya miring, jelasnya. Hal inilah yang disebutnya seakan membuka fakta yang tidak bersesuaian dengan bukti luka. Inilah yang terbuka, tidak bersesuaian dengan bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Bahkan anak yang tadi terakhir, tidak kena gagang sapu bagian tengah, di ujung sapu yang kena. Sehingga banyak keterangan yang miss. Kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar kepolisian untuk menetapkan tersangka, tuturnya. Andre menduga keterangan para saksi sudah dibentuk sejak awal. Dari ketiga saksi anak yang hadir, tak menjelaskan alasan Supriyani memukul muridnya yang anak polisi. Kami menduga BAP ini copy paste aja. Dari ketiga saksi kami tanya, tiba-tiba Supriyani masuk pukul D harusnya ada alasannya toh. Terus tadi waktu dipukul D tidak ada yang mendengar menjerit. Padahal kalau kita lihat dampak lukanya, pasti ada jeritan, paling tidak berteriak. Termasuk yang terakhir, dia tidak dengar saksi itu bunyi, katanya. Kalau bisa lanjut besoknya, nggak bisa kalau karena kami full sekali kalau kita harus sidang. Tapi kita dari ada juga kasih bisa kita spek Senin dan Selasa juga. Bisa. Oke. Karena kami harus persiapkan anggota mereka. Iya. Sepakat ya? Yes. Balik ke sana. Baiknya kita sudah persidangan untuk besok, kemudian dari jam 9 pagi ya, sidang
Dari sini. Karena dia mau wawancara. Sedikit tadi mungkin dari keterangan tiga anak tadi itu bagaimana tadi? Dari keterangan tiga siswa tadi. Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benar, bagaimana? Tidak ada kejadian itu. Ada salah satu Bu yang sempat digunakan yang pada jelaskan. Tadi bukan ada yang menyebut bahwa kejadiannya bukan jam 10 tapi jam 8. Itu bagaimana itu? Di luar aja sini. Nah. Jalan. Oke. Gimana? Ya Pak, terkait isi tadi. Pemeriksaan saksi tadi gimana, Bang? Saksi anak tadi seperti apa, Bang? Iya, tadi saksi anak kan sudah diperiksa. Intinya bahwa saksi itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai saksi karena dia tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi karena tidak diterima kan. Nah, dari beberapa anak tadi kami periksa, akhirnya kami bisa temukan fakta ya. Fakta bahwa pertama banyak keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam. BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian dua anak tadi ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Padahal di kepolisian mereka sama-sama ini menyatakan bahwa jam 10. Selain itu apa lagi? Nah, yang menarik tadi masalah pukulan ya, masalah pukulan. Kan tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Ya? Nah kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang sandaran kursi toh. Kemudian anak-anak tadi mengatakan katanya dia dipukul dari atas toh, dari atas. Nah ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah katanya posisinya dari atas dia memukul kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Nah inilah yang terbuka, maksudnya tidak bersesuaian antara misalnya bukti luka dengan penjelasan anak tadi, karena katanya dipukul dari posisi atas, Ibu Supri memegang sapu, memukul ke atas begini posisinya miring. Nah, bahkan anak tadi yang mengatakan ada terakhir tadi kayak Dalva dengan ada satu anak katanya nggak kena gagang sapu, karena sapu di bagian tengah. Yang anak terakhir tadi justru mengatakan bahwa dia ujung sapu yang kena. Nah, sehingga memang banyak sebenarnya keterangan yang miss. Makanya kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar dari pada kepolisian dan kejaksaan untuk menetapkan tersangka. Karena ya kita bisa lihat ada mana tadi dokumennya di mana tadi? Ada dokumen nggak? Bisa dilihat toh lukanya. Mana tadi dokumen luka? Ada nggak? Bisa toh? Bisa. Hah? Coba kasih lihat luka. Kami sudah print tahu lukanya toh. Jadi kalau ceritanya tidak sesuai, maksudnya antara luka ya itu luka toh kelihatan. Wih, Diangkat Pak, diangkat. ngeri lukanya. Pak. Ya lukanya sejajar toh. Ini paha depan atau paha belakang? Belakang. Kena api tuh Pak. Apa bekas luka kakeknya? Ya. Toh? Jadi kan kita bisa lihat toh sejajar toh. Sejajar ini Pokanu. Nah, bagaimana tadi misalnya mau dipukul sejajar kan Ibu Supri posisinya lebih tinggi dari anak itu kan? Ya kan? Dia bisa sejajar kecuali Ibu Supri menunduk dan
pukulannya kasih rata begini, tapi kan nggak mungkin karena ada kursi yang menghalang di kursi sandaran di belakang. Jadi inilah yang kami mengatakan memang dari awal, apalagi keterangan anak ini banyak di BAP copy paste, maksudnya sama semua BAP-nya antara Dalfa, Nafisa dan Isatun sama semua dalam BAP itu, serentak semua keterangannya. Tapi di dalam tadi kita tanya justru berbeda-beda. Nah ini ada apa kan? Kita Ada dugaan diarahkan Pak, ada dugaan diarahkan oleh. ya bisa saja kami menduga bahwa BHP ini copy paste aja. Iya copy paste. Copy paste kan, copy paste. Nah sama juga tadi, maksudnya dari ketiga saksi kita tanya, tiba-tiba katanya Bu Supriyani masuk memukul gitu, nggak ada kata-kata misalnya kenapa ribut atau apa, kan biasa begitu kan harus ada alasannya toh. Tiba-tiba katanya dia masuk, kemudian pukul Dalfa lagi berdiri di depan meja, ya kan. Terus tadi waktu dipukul Dalfa tidak ada yang dengar dia menjerit atau baik itu Dalfa sudah mengatakan tidak ada menjerit, kemudian juga yang lain juga tadi saksi 2 tidak ada menjerit atau kesakitan. Padahal kalau kita lihat dampak anunya ini kan dengan luka begini misalnya dipukul kan pasti ada ceritan misalnya atau ya paling tidak berteriak lah begitu. Jadi ini termasuk tadi yang terakhir bahwa dia tidak dengar sapu itu bunyi. Betul? Tidak ada yang bunyi, maksudnya dia dipukul bunyi nggak ada kedengaran. Ya, jadi memang dari awal kami meragukan keterangan saksi ya. Nanti tinggal kita lihat pembuktian selanjutnya. JPU ada berapa saksi Pak yang Tinggal 5. Nah 5 ini tidak melihat langsung. Ada satu yang ada di Bu Lilis itu. Nanti kita dengar keterangannya. Karena keterangan Ibu Lilis dari awal mengatakan dia ada di ruangan situ tidak pernah keluar. Pada saat kejadian. Iya, dan tidak ada pemukulan. Nanti kita dengar keterangan Ibu Lilis. Kapan itu? Hah? Kapan itu? Besok. Jam 9. Nah, besok kan sudah bisa terbuka untuk umum. Jadi kita bisa dengar semua. Nah, karena tadi kan tertutup karena saksi anak, ya. Ya. Oke? Ya, terima kasih. Kita balik. Ambil lagi video. Perbedaan keterangan saksi anak saat sidang, bak buka fakta sebenarnya. Berikut ini perbedaan keterangan saksi anak saat sidang kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dianggap kuasa hukum tidak bersesuaian alat bukti. Menurut kuasa hukum Supriyani, anak di bawah umur tidak bisa menjadi acuan untuk menentukan status tersangka. Hal ini pun merujuk pada hasil persidangan lanjutan yang digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Di mana, kata kuasa hukum, banyak yang tidak sesuai dengan alat bukti. Seperti diketahui, kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan membeberkan deretan kejanggalan para saksi anak. Agenda persidangan yang digelar di PN Andoolo untuk menghadirkan sejumlah saksi anak. Sidang tersebut pun digelar tertutup karena menghadirkan anak di bawah umur. Dari beberapa hal yang terjadi di persidangan, dibocorkan kuasa hukum. Salah satunya mengenai keterangan terkait pemukulan, di mana Andre membeberkan bahwa sejumlah saksi tidak bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Menurutnya, saksi anak yang hadir tidak disumpah di pengadilan. Salah satu yang ganjal terkait jam kejadian penganiayaan murid di sekolah. Dari BAP menurut Andre saksi kompak menyebut terjadi pada jam 10. Namun, di persidangan justru berbanding terbalik. Sejumlah saksi ada yang menyebut pukul 8 waktu Indonesia Tengah bukan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Termasuk dengan keterangan yang menggelitik bak mengungkap sebuah fakta tudingan yang terjadi. Hal menarik yang menurut kuasa hukum Supriyani cukup menggelitik terkait soal pemukulan. Menurutnya, saksi anak yang dihadirkan secara tidak langsung mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus tudingan guru aniaya murid. Yang menarik, bahwa masalah pukulan. Tadi terungkap fakta D dipukul dalam posisi berdiri ya. Di depannya ada meja. Di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu, kalau dia duduk.
Kalau dia berdiri kursi itu tentu menutupi pahanya. Kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar di paha. Makanya aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dipukul sejajar paha, tuturnya. Padahal di belakangnya ada penghalang sandaran kursi. Lalu anak-anak tadi mengatakan dipukul dari atas. Tapi pelan saja, kalau mengenai bagian tubuh pasti luka atau jejaknya miring, jelasnya. Hal inilah yang disebutnya seakan membuka fakta yang tidak bersesuaian dengan bukti luka. Inilah yang terbuka, tidak bersesuaian dengan bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Bahkan anak yang tadi terakhir, tidak kena gagang sapu bagian tengah, di ujung sapu yang kena. Sehingga banyak keterangan yang miss. Kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar kepolisian untuk menetapkan tersangka, tuturnya. Andre menduga keterangan para saksi sudah dibentuk sejak awal. Dari ketiga saksi anak yang hadir, tak menjelaskan alasan Supriyani memukul muridnya yang anak polisi. Kami menduga BAP ini copy paste aja. Dari ketiga saksi kami tanya, tiba-tiba Supriyani masuk pukul D harusnya ada alasannya toh. Terus tadi waktu dipukul D tidak ada yang mendengar menjerit. Padahal kalau kita lihat dampak lukanya, pasti ada jeritan, paling tidak berteriak. Termasuk yang terakhir, dia tidak dengar saksi itu bunyi, katanya. Berarti kita bisa kita spek sini dan selasa juga. Oke. Karena kami harus persiapkan iya. Sepakat ya? Yes. Balik ke sana. Baik ya, kita sudah persidangan untuk besok pembuktian dari jam 9 pagi ya. Sidang ditunda dari Dari sini. Karena udah mau wawancara. Dari keterangan tiga anak tadi itu bagaimana tadi? Dari keterangan tiga siswa tadi. Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benar bagaimana? Tidak ada kejadian itu. Ada salah satu Bu yang sempat ibu yang pada jelaskan. Tadi bukan ada yang menyebut bahwa kejadiannya bukan jam 10 tapi jam 8. Itu bagaimana itu? Di luar aja sini. Nah. Jalan. Oke. Gimana? Ya Pak terkait isi tadi. Urusan sanksi